kembali lagi di Hitam Putih, masih dengan Helena dan Ibu Pinta sebagai founder dari Rumah Anyo. Dan Helena ini adalah seorang wanita berusia 15 tahun yang membuat buku Letters to the World. It's a story about children fighting against cancers, yang terinspirasi dari salah satu penghuni Rumah Anyo yang sayang sekali, Mega ya namanya ya, meninggal sebelum bukunya terbit ya. Dan kita tadi terpotong sedikit ketika berbicara tentang Anyo. Anyo adalah anak dari Ibu Pinta. Jadi Cika akan bertanya. Biar kamu Pinta, kerja iya, gitu iya, loh. benar-benar nih. Bu Kan saya udah Pinta, open nih. tadi udah ya. Udah. Bu Pinta, ada nggak sih pesan-pesan terakhir yang Anyo sampaikan untuk Bu Pinta? Nggak ada sih ya, yang spesifik nggak ada. Ya cuman apa ya, dia kan memang anaknya semangat banget, semangat, dan ya saya selalu katakan bahwa sampai dia akhirnya menutup mata, sebelum menutup mata ya, kita masih ngobrol seperti biasa. Dan apa namanya ya, kami sebagai orang tuanya selalu ngingetin gitu, Nyok, kamu harus bersyukur loh, walaupun sudah dalam keadaan ya bisa dibilang sekarat ya. Itu keadaannya bagaimana pada saat itu? Saat itu Ya, itu cancer apa dan sampai? dia leukemia, Oh, leukemia. kanker darah. Berarti sudah stadium 4 pada saat itu? Kalau kanker darah Tidak ada stadium? tidak ada stadium, yang ada tuh tumor padat ya. Apa? Kanker padat ya, jadi seperti Oh iya, ya, oke, retinal. saya ngerti ya. Jadi Ya. kanker darah karena cair ya dia. Betul, betul. Nah itu bertahan selama 8,5 tahun. 8,5 tahun. Terakhir kondisinya seperti apa? Kondisinya hanya 10 hari terakhir saja dia demam hebat dan ya pokoknya lemah gitu ya. Dan disitulah kita sudah feeling, karena memang sebelumnya dokter sudah menyatakan bahwa Anyo memang pasien terminal, sudah dikatakan seperti itu. Dan memang kita secara mental disiapkan untuk menghadapi yang bukan terburuk ya, terindah bagi kami gitu ya, karena memang dia lepas dari penderitaannya. Nah ya disitulah kita lihat bahwa Anyo luar biasa, imannya kuat sekali. Dia sebagai anak muda gitu ya, yang bayangin 19,5 tahun kan, punya cita-cita. Wah, pokoknya dia aja sampai dinyatakan dokter bahwa dia sudah terminal. Mah, aku mau kuliah lagi ya, aku mau ini, mau itu. Terus gaya hidupnya kepingin yang lebih bagus lagi, lebih sehat, sempat yoga dan sebagainya gitu. Jadi saya lihat, wah luar biasa ya Anyo. Cuman ya akhirnya kita sebagai orang tua apa ya, memberikan pengertian ya, memang kita sudah melakukan yang terbaik ya untuk Anyo. Dan memang menjelang dia apa namanya dipanggil Tuhan, kita tidak mengirim dia ke ICU. Tidak dikirim ke ICU? Tidak, di ruang biasa kami sebagai orang tuanya, kami menyetujui, menandatangani formulir bahwa kami memang tidak mau Anyo tuh masuk ICU. Boleh tahu kenapa? Karena memang kita menyadari bahwa ya bisa dibilang dia palliative care ya. Jadi sudah seseorang yang akan menghadapi sudah pasti meninggal betul, gitu ya? Betul, Dan tapi dimasukin, berkualitas. Oke, dan dimasukin ke ICU mungkin akan bikin dia lebih drop mungkin? Pertama seperti itu, dan dia akan merasa akan sendiri. merasa menjadi orang sakit nanti? Betul, dan merasa sendiri. Karena kan jam ICU nggak bisa anytime kita masuk. Iya. Dan kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa apa namanya pegangan tangan sama-sama dan sebagainya. Justru di ruang biasa kita bisa berdoa, bisa pelukan, bisa pokoknya benar-benar waktu emas bagi kami. Nah apa namanya, untung saya sama suami kita sehati, karena sering sekali memang menghadapi anak seperti ini orang tuanya berantem, saling menyalahkan. Ya. Mungkin stres ya. Tapi apakah sedih, kalau gitu. dimasukkan ke ICU lebih memperpanjang usia? Kita selalu berpikir, percaya bahwa dokter adalah wakil Tuhan di bidang medis. Jadi ketika dokter mengatakan memang ya tidak lama lagi, ya kita harus hargai itu. Dan kita tidak memaksa, dok nangis-nangis atau pokoknya anak saya harus sembuh dan sebagainya. Enggak. Justru kita harus menerima kenyataan, bukan memang kita ingin mendahului Tuhan ya, tidak. Tapi kita mempelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya, dan kita memperkaya diri sendiri untuk bisa, kita
harus menghadapi kenyataan ini Ya, saya rasa ICU itu adalah salah satu syarat ya. Kalau udah seperti ini untuk harus bisa sembuh ya pindah ke sebetulnya. ICU. Iya, Tapi iya. dalam keadaan sudah terminal seperti ini, seperti itu. sudah tidak ada, maksud saya sudah tidak ada gunanya lagi gitu. Betul Mungkin lebih sekali. baik waktu-waktu terakhir itu digunakan untuk kebersamaan dibandingkan Betul melihat sekali. dia ada di dalam ICU itu sendiri Betul ya. sekali. Ya, ya. Dan Nah, ya, terus Bu ya Pinta tuh mendirikan Yayasan Rumah Anyo ini emang salah satu cita-citanya Anyo sendiri atau emang Bu Pinta untuk mengenang Anyo terus? Iya, memang kita memfasilitasi tempat tinggal ini ya untuk meneruskan kebaikan Tuhan, karena ketika Anyo masih sakit begitu banyak kita bilangnya malaikat-malaikat tidak bersayap membantu kita dalam segala hal. Nah, disinilah kita memfasilitasi rumah tersebut supaya kita meneruskan semangat Anyo juga untuk anak-anak lain yang masih berjuang dan juga terutama orang tuanya, supaya mereka juga misalnya ya kalau memang Tuhan mengizinkan anak mereka juga seperti Anyo, kita juga ingin mereka juga lihat gitu, oh Bu Pinta kehilangan Anyo tapi lihat deh masih tetap semangat gitu untuk bantu anak-anak lain yang memang masih berjuang gitu melawan penyakitnya. Nah ya kami bersyukur dari 180 pasien yang sudah pernah tinggal di rumah Anyo sampai saat ini, walaupun 49 diantaranya sudah tiada, tapi ya kebanyakan ya dari Tante Esther, Tante Sarah selalu cerita gitu, orang tuanya nggak ada yang sedihnya sampai berlarut-larut. Ya bahkan ada yang udah punya anak lagi dan mereka bisa menghadapi inilah kenyataan. Memang ini Tuhan sudah gariskan seperti ini dan ya kita harapkan mereka juga bisa berkarya juga untuk komunitas atau lingkungan mereka yang memang membutuhkan pertolongan. Intinya akhirnya kita membuat agar mereka ini tidak larut terhadap kesedihan dan keadaan tersebut ya. Justru malah bisa share dan membantu orang-orang Betul lain yang sekali. mengalami hal yang sama Betul gitu kan ya. sekali, betul. Iya. Ini menarik sekali karena biasanya kalau orang tuh kalau udah sendirian tuh makin tambah stres kan. Dengan adanya ini bisa share, bisa berbagi. Sangat ya. Bisa semuanya bisa lebih nyaman lah ketika ada teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama. Dan menariknya lagi adalah memang mereka ini gairah hidup dan semangatnya itu anak-anak di rumahnya tuh luar biasa. Dulu tuh saya deket sama, saya ngundang sini juga sekali tuh sana tuh saya ngobrol banyak sama Siti Julia Siti ya. Julia. Jadi Siti Julia ini usianya Sekarang udah gadis, sudah 14 tahun ya kalau Berapa? nggak salah 14 tahun. udah 15 tahun ya. Udah makin cantik dan ya kita bersyukur dia tinggal kontrol aja. Tinggal kontrol ya. Iya. Waktu dia tuh kenapa waktu Dia itu? menyandang retinoblastoma atau kanker bola mata kasus kedua nomor tertinggi di Indonesia, kasus terbanyak nomor 2. Ya. Jadi si Siti Julia ini matanya tuh sudah diganti ya, Ya, sudah dengan diganti mata, dengan ya. mata palsu. Ya. Tapi cantik. Nah waktu saya tanya Siti ini cita-citanya jadi apa gitu ya, itu menarik sekali ya. Jadi dia punya cita-cita dan saya rasa bisa ini, kenapa tidak bisa? Cita-citanya itu adalah jadi putri Indonesia. Iya, kita pernah undang ke sini Iya, waktu betul. itu ya. Kita ada videonya ya, Kalau nggak salah pada saat saya datang ke Anyo ya. Oke, kita lihat dulu nih pada saat Hitam Putih berkunjung ke rumah Anyo. Silakan. Senang nggak? Senang. Saya tadinya berpikir ini adalah sebuah yayasan besar. Ternyata ini sebuah rumah dan itu lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena yang punya rumah seperti ini saya rasa ada puluhan juta orang di Indonesia gitu ya. Biayanya sehari 5.000. Iya, 5.000. benar-benar merasa tertolong. 5.000 udah termasuk makanan juga. Semua susu apa kopi teh, pamper juga buat bayi. Dan satu saat buntutnya pasti numbuh lagi. Karena dia nggak marah. Ya. Coba pegang tali, tarik ke bawah. Nah, ada Pak Taro. Ya, ini sama oleh-oleh, iya.
Itu luar biasa loh, kita datang ya, anak-anaknya seneng, itu sakit nggak kerasa. Kita undang Pak Tarno, 4 langsung sakit. Oke, kita mau undang seorang lagi, namanya ini adalah Ibu Shandy. Jadi Ibu Shandy ini pernah kita undang juga ke Hitam Putih. Jadi anaknya ini menyandang hidrosefalus. Pada saat kita undang Hitam Putih tahun lalu, dan pada saat itu beliau itu kalau nggak salah tukang kacang, jualan kerupuk, tapi hasil dari jual kerupuk itu sebagian digunakan untuk bantu orang. Oh gitu. Padahal dia tukang jual kerupuk tapi hasilnya digunakan buat bantu orang. Nah itu Mungkin kan yang dia dapat luar juga biasa. nggak banyak juga. Nggak banyak, tapi dia sisihkan untuk bantu orang. Nah itu tahun lalu kita undang ke Hitam Putih, kita berikan kabar gembiranya pada saat itu. Nah sekarang kita mau tahu nih gimana keadaannya dan apa yang dialami oleh Ibu Shandy. Kita undang aja nih Ibu Shandy dan Nur Hakim. Selamat malam. Halo, Debay. Hai. Cium dikit ya. Muah. Lucunya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Silakan, boleh silakan, agak bergeser kali ya? Iya. Bu Sandy sudah sini. Nah, sudah setahun ya? Iya. Udah setahun ya? Udah 1 tahun, bulan depan genap 1 tahun. Bulan depan genap 1 tahun. Oke, keadaannya gimana sekarang? Alhamdulillah lingkar kepalanya udah mulai turun. Jadi 50. Jadi 50 cm. Tadinya berapa ya? 53. 53 Iya. aja sudah turun 3 Dua, cm, sudah turun 2 3 cm, 2 2 3 cm. Oke. Terus gimana? Kabarnya gimana? Kan kalau dulu jual kerupuk nih Iya. katanya. Terus buat bantu orang loh, jual kerupuk buat bantu orang juga kan. Sekarang Sebagian buat setelah donasi. kita undang di Hitam Putih, ada perbedaan kah? Alhamdulillah banyak. Tadinya untuk membantu khusus anak-anak hidrosefalus. Alhamdulillah setelah kemarin dibantu sama Hitam Putih, saya bisa bantu banyak anak. Bisa bantu banyak anak lagi? Alhamdulillah. Oh ya? Allah kasih jalan baik banget. Allah kasih kepercayaan sama saya. Alhamdulillah juga banyak donatur yang mempercayakan saya menjadi jembatan untuk mereka berbuat baik. Boleh saya tahu nggak bedanya gimana setelah itu? Apa yang Bu Bedanya Shandy dirasakan setelah itu? luar biasa ya. Allah benar-benar baik sama saya. Padahal di media sosial kan saya punya Facebook. Di media sosial tuh banyak orang yang nggak kenal. Dia percaya, Bu, saya mau beli kerupuk. Jumlahnya sekian. Kantor-kantor banyak kan. Sekali order 500 bungkus. Bahkan ada yang 1000 bungkus. Ini 15 juta, tadi apa itu ya? Itu donasi. Donasi dari? Anak itu mau transplantasi hati kan butuh biaya. Heeh. Lalu saya bantu. Anda bantu Dari hasil kerupuk itu, 15 juta iya. dari hasil jualan kerupuk. Ada beberapa donatur yang banyak titip, bahkan tiap minggu dia hanya titip dana, bukan beli kerupuk. Titip dana, Mbak, saya titip, dibagiin sama pasien. Jadi sekarang ini saya jadi relawan di rumah sakit. Jadi relawan di rumah sakit. Alhamdulillah Dan yang bantu banyak. banyak. Kerupuknya masih jualan? Udah enggak? Ini kebetulan stoknya habis. Jadi saya bikin sendiri pelus keju sama akar kelapa. Itu ibu-ibu pasien yang bikin. Jadi ibu-ibu pasien kan banyak yang nggak kerja kan gara-gara nungguin anaknya. Saya suruh mereka bikin, nanti kita jualin. Jadi mereka semua kerja, nggak diem. Nggak diam. Oh, jadi akhirnya mereka semuanya kerja. Iya. Ya. Iya, dan sekarang sudah mendirikan gerakan berbagi kasih untuk Nur Hakim ya? Iya. Karena namanya Nur Hakim, jadi berbagi kasih. Oh, kita kasih nama BKNH aja ya, dia jawabnya sambil kedip 2 kali. Oh gitu. Alhamdulillah, bikin gerakan BKNH ini udah setelah dari Hitam Putih itu.
kan namanya gerakan harus ada nama. Ini namanya apa? Namanya Nur Hakim aja deh. Berbagi Kasih Nur Hakim. BKNH tersebut. BKNH saya singkatnya. Dan sekarang sudah berapa orang yang terbantu? Alhamdulillah udah hampir 100 dalam 1 tahun. Sudah hampir 100. 100 pasti. Terus gimana caranya kalau misalkan ada yang pengen ikutan membantu? Bisa via Facebook Nur Hakim. Facebooknya Nur Hakim. Itunya Nur Hakim ya? Iya, Nur Hakim. Nur Hakim itu mau beli kerupuk gimana caranya? Bisa lewat Facebook, bisa lewat nomor telepon saya. Bisa di Facebook juga ada. Ada. Oke, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya Anda mau bantu bisa ke Facebooknya juga ya. Nah ini saya seneng nih kayak gini-gini nih saya seneng nih. Mungkin Bu Pinta juga tahu ya. Kenapa seneng karena ini melihat kualitas penonton sebenarnya. Kalau saya menilainya dari kualitas penonton. Jadi saya bisa menilai kualitas penonton acara saya. Ya. Karena ini benar ya, ini percaya apa tidak, ada orang yang diundang ke beberapa talk show atau beberapa ini, tapi tidak ada hasilnya. Nah, anak ini butuh operasi pada saat itu. Kalau tidak dioperasi 4 hari lagi, kalau tidak dioperasi, ini anak meninggal. Butuh uang 700 juta. Kita undang ke Hitam Putih. Kita berhasil mengumpulkan 700 juta dalam waktu 4 jam. 4 jam. Dalam waktu 4 jam. Yang luar biasa bukan acaranya, tapi yang luar biasa adalah penontonnya. Berarti penonton kita ini benar-benar penonton yang terketuk hatinya dan penonton yang ingin membantu bagi sesamanya dengan tanpa pamrih. Dan itu penonton yang saya suka. Saya break dulu, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau ada satu musibah atau ada sakit ya sabar. Sabar kok nggak berobat, itu keliru. Oh iya. Nah, karena sabar saya nggak berobat. Sabar itu artinya menerima keadaan tetapi mengusahakan maksimal. Ya tetap berobat, ya tetap ini. Jadi mengobati penyakit itu, uang-uang yang keluar itu aja dihitung sebagai jihad di jalan Allah.